Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Saifuddin. Saya merupakan seorang mahasiswa pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran. Dalam video dokumenter ini, saya akan membahas sebuah kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ini akan saya analisis berdasarkan segi perspektif psikologi pendidikan serta dikaitkan dengan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Kasus yang saya angkat terjadi pada seorang siswa di tingkat sekolah menengah atas. Siswa ini dikenal memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, namun dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perubahan perilaku belajar. Ia menjadi pasif di kelas, jarang bertanya, sering tidak mengumpulkan tugas, dan juga tampak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pengamatan, metode pembelajaran yang digunakan di kelas cenderung satu arah dan berfokus pada penyampaian materi serta tuntutan penyelesaian tugas akademik. Kondisi ini membuat siswa terlihat tertekan dan kurang memiliki kesempatan untuk mengapresiasikan pendapatan maupun kebutuhan belajarnya. Berdasarkan kasus tersebut, jika ditinjau dari perspektif psikologi pendidikan, permasalahan ini berkaitan dengan motivasi belajar dan kondisi emosional siswa. Motivasi intrinsik siswa tampak menurun karena pembelajaran tidak memberikan rasa aman dan kenyamanan psikologis. Di samping itu, tekanan akademik yang tinggi dapat menimbulkan stres belajar. Nah, stres ini berpengaruh pada konsentrasi, kepercayaan diri, dan partisipasi siswa di dalam kelas. Pada tahap perkembangan remaja, siswa sangat membutuhkan pengakuan, dukungan, serta interaksi sosial yang positif. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, siswa cenderung menarik diri dari kehilangan minat untuk belajar. Nah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari sisi kurikulum pembelajaran? Di sini terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan pelaksanaannya di dalam kelas. Kurikulum menekankan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada siswa. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran masih bersifat teacher-center. Selain itu juga, asesmen yang digunakan lebih menitikberatkan pada hasil akhir, bukan pada proses belajar siswa. Nah, hal ini yang menyebabkan siswa merasa terbebani dan tidak mendapatkan umpan balik yang membangun untuk perkembangan belajarnya. Nah, kemudian bagaimana rekomendasi profesional sebagai seorang calon guru? Sebagai calon guru, saya memandang bahwa pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi psikologis dan karakteristik siswa. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih variatif, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan diferensiasi. Di samping itu juga, guru perlu memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi yang positif, serta menggunakan asesmen yang bersifat formatif agar siswa merasa dihargai dan termotivasi. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan tujuan kurikulum dapat tercapai secara optimal. Melalui analisis kasus ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, namun juga oleh pemahaman guru terhadap aspek psikologis siswa. Sebagai calon pendidik, saya berharap dapat menjadi guru yang lebih berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga lebih peduli terhadap perkembangan psikologis peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.